Pernah enggak sih lo ngerasa udah kerja dari pagi sampai malam tapi gaji selalu habis sebelum tanggal tua? Padahal lo udah habis waktu, capek tenaga dan mental gitu. Dan yang bikin kesel itu nggak cuman soal duit yang cepet habis, tapi kepala juga ikutan sumpek, hati gelisah, tidur juga nggak nyenyak. Padahal lo udah berusaha coba semuanya, nonton konten cara hemat, bikin spreadsheet keuangan, sampai nonton konten motivator. Tapi hasilnya sama aja, gaji lo cuman mampir doang. Nah, mungkin bukan cuma caranya yang salah, tapi lo belum punya dasar atau pondasi yang jelas. Yap, apa? Mindset maksud gua. Dan tahu nggak lo, kalau ternyata Al-Quran tuh punya prinsip-prinsip keuangan yang udah ngatur hal ini jauh sebelum influencer financial berkembang biak. Bukan cuma soal angka, tapi Al-Quran ngatur soal sikap atau sudut pandang kita tentang uang itu sendiri. Lo siap? Disclaimer dulu, konten ini bukan untuk menceramahi. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon untuk saling mengingatkan dan belajar. Mari kita mulai. Bagian pertama, uang itu titipan, bukan tujuan. Kita lurusin dikit ya, uang itu penting, jelas penting. Tapi apa uang itu segalanya? Enggak juga. Masalahnya, banyak dari kita hidup kayak uang itu satu-satunya tujuan hidup. Kerja sampai lupa diri, lupa waktu, nabung 11-12, sama pelit, investasi sampai stres. Semua dilakuin demi uang, tapi masih aja ngerasa kurang. Ini nih mindset yang keliru. Padahal di Al-Quran, secara tidak langsung Allah bilang, harta itu cuma titipan. Kita diperintah untuk jagain dan ngelola harta kita dengan baik, bukan buat ditimbun sendiri, diputer buat kepentingan pribadi, apalagi dipamerin. Kalau kita sadar uang cuma titipan, cara kita ngatur uang bakal beda 180 derajat. Kita nggak akan sembarang buat nyari peluang buat dapetin uang atau ngelola keuangan kita, apalagi mempertontonkan harta kita. Nggak akan juga pelit buat berbagi ke orang lain. Karena kita udah tahu konsep uang itu titipan. Uang yang lo punya hari ini bisa aja hilang besok. Dan bukan lo yang megang kendali penuh atas apa yang lo miliki. Allah yang punya segalanya. Dan tahu nggak lo, bahkan di Al-Quran, harta dan anak-anak itu disebut ujian. Yes, lo nggak salah dengar ujian. Bukan berarti jangan punya uang atau jangan punya anak ya. Tapi ini soal lo mampu nggak buat ngadepin ujian di dunia. Mampu nggak lo ngelewatin ujian di dunia. Jadi mulai dari sekarang, di akhir bagian pertama ini, pikirin lagi. Kalau lu ngerasa uang lu selalu kurang, coba tanya diri lu sendiri. Gua udah jaga titipan ini dengan benar belum? Bagian kedua, ketagihan duit riba. Di bagian ini bakal sedikit rumit buat gua pribadi. Gua masih belum terlalu banyak ilmu tentang riba, apalagi ahli tentang riba. Jadi gua nggak akan banyak ngomong di bagian ini, tapi gua cuma mau negesin buat lo yang masih demen buat pay later bahkan pinjol. Zaman sekarang, orang dengan gampang ngeremehin pemakaian pay later. Makin kesini gua lihat pay later dan pinjol seolah-olah udah dinormalisasikan di zaman sekarang. Padahal lu tahu nggak, riba itu dilarang keras di Al-Quran. Kutipan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah jelas, tapi sekarang kita hidup di sistem dan generasi yang menormalisasi riba. Mau beli HP, ambil cicilan aja. Mau hedon, pay later bisa. Bahkan mau nikah, bela-belain ngutang dulu. Semuanya kayak nggak bisa tanpa riba. Nggak usah heran kalau lo punya gaji besar tapi cepet hilang. Apalagi gaji pas-pasan, nggak usah harap lo ngerasain jerih payah dari gaji lo. Dapat bonus, hati tetap was-was. Punya banyak uang tapi ngerasa nggak pernah cukup. Bingung uang larinya kemana. Kalau lo masih sering tergoda buat ambil jalan pintas pakai riba, coba pikirin ulang. Ingat ini, lu tuh punya pilihan. Karena apa yang lu bangun hari ini bakal jadi pondasi buat masa depan lu. Pikirin baik-baik. Bagian ketiga, kekuatan sedekah. Sedekah itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga pembuka pintu rezeki lainnya. Dan kalau lu pikir ngasih sedekah bikin lu rugi, salah besar. Islam ngajarin sedekah itu investasi paling cuan. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Atau di Quran Surat Ali Imran ayat 92, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan sumber keberkahan. Allah tidak hanya mengganti apa yang lu bagi, tapi juga melipat gandakannya. Dan ini diperkuat dengan sabda Rasulullah, yaitu sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim, lo keluarin 10.000, dibalas bisa 500.000. Itu janji Allah, bukan janji pejabat waktu mau pemilu.
Dan sadar nggak lo, berkah itu bukan berapa banyak yang lo punya doang, tapi seberapa besar yang udah lo beri, bukan buat diri lo, tapi juga ke orang lain. Ketika lo ngasih bantuan ke orang lain, lo akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan terhadap hidup, dan ini akan buat lo mandang hidup lebih positif lagi. Bagian keempat, jangan hedon. Lo pasti pernah kan baru gajian besoknya langsung nongkrong, ngopi 2 gelas, langsung check out keranjang yang udah ngendap 2 minggu lalu. Belum ada seminggu saldo lo udah tipis. Bro, kayak itu bukan cuma seberapa besar pemasukan lo, tapi seberapa bisa lo ngatur keuangan lo. Gaji gede nggak bisa ngatur duit juga percuma. Dan Islam juga udah ngasih peringatan keras soal ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 31, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Lu pernah ketemu enggak sama orang yang semisal gajinya 10 juta tapi gaya hidup 12 juta? Atau mungkin itu lu, itu sama aja lu baru ngerusak harta kekayaan diri lu pelan-pelan. Padahal Nabi Muhammad SAW udah ngajarin kita untuk hidup secara sederhana. Dan kesederhanaan itu bukan berarti miskin, bukan juga nggak mampu untuk hidup mewah, tapi soal prioritas. Tahu bedanya kebutuhan sama keinginan. Setiap lu mau beli barang atau mau check out barang, tanya dulu, gua butuh atau cuman kepengen? Hidup sederhana bukan berarti lu pelit, tapi tahu kapan harus keluar uang, kapan harus kelola uang. Lo boleh punya mimpi gede, penghasilan gede, tapi gaya hidup lo juga harus bisa lo atur. Hargain uang yang udah lo cari setengah mati. Bagian kelima, investasi. Gak cuma di dunia, tapi akhirat juga. Lu pasti pernah dengarkan kalimat uang gak dibawa mati. Gua sebel banget sama orang yang demen banget ngomong kalimat itu cuma buat jadi pembenaran, biar hidupnya bisa ngasal, usaha minim, nggak usah ngoyo, nggak mikirin masa depan, nggak mau ngatur hartanya dengan bener. Menurut gua orang kaya gitu malah egois. Bener, uang nggak dibawa mati, tapi harta lu di dunia bakal nentuin lu kemana setelah mati. Justru karena uang nggak bisa dibawa mati, maka lu harus buat harta lu bisa ngasih lu sesuatu saat lu mati. Contohnya amal jariah. Karena di akhirat nanti bukan cuma amal ibadah yang akan ditanya, tapi dari mana harta lu didapat dan lu pakai buat apa harta yang lu punya. Dan ingat, Islam nggak pernah ngelarang kita buat jadi orang kaya. Justru Nabi banyak yang kaya. Bahkan para sahabat Nabi pun banyak yang kaya, tapi dermawan luar biasa. Selain itu, jangan salah kalau lu mikir lu nggak butuh investasi, nggak butuh mikirin masa depan. Padahal investasi dalam Islam itu sangat dianjurkan. Bukan buat mupuk harta biar bisa flexing, tapi biar harta lu bertumbuh dan lu bisa nyebarin manfaatnya. Islam ngajarin kita prinsip investasi yang halal, tanpa riba, tanpa gharar, ketidakjelasan, dan tanpa maisir, judi. Dalam artian, lu harus investasi di sesuatu yang lu ngerti, adil, dan sadar. Bukan cuma karena embel-embel ngasih return tinggi, lu all in. Itu urusannya bukan tawakal, itu lu udah hilang akal. Jangan pernah FOMO, apalagi ngikutin omongan-omongan influencer keuangan yang nawarin return tinggi. Lu harus investasi di hal yang lu ngerti, dan yang paling penting halal, udah itu aja. Penutup teman-teman, ilmu keuangan dari Al-Quran itu bukan cuma angka dan akad, tapi juga tentang keberkahan dan hikmah. Setelah dengerin konten ini, hidup lu nggak bakal langsung berubah dalam semalam. Tapi di sini yang gue harapin cara pandang lu tentang uang, kerja keras, keberkahan bisa berubah dan semoga harta lu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin lu nggak jadi sultan atau orang terkaya di Indonesia, tapi paling enggak lu bisa ngerasa cukup, lebih damai dan bisa berbagi. Dan kalau lu udah ngerti dan nyobain, lu bakal ngerti bahwa keterampilan yang paling mahal bukan cara cari uangnya, tapi cara lu memperlakukannya. Kalau lu suka sama konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kasih tahu gue juga prinsip keuangan mana dari Al-Quran yang paling ngena buat hidup lo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.